Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antaramu yang hendak menempuh jalan yang lurus. Ini adalah sambungan dari surat sebelumnya yang mengatakan Al-Quran itu tidak lain kecuali peringatan bagi semesta alam. Titik. Allah tidak menerangkan. Di sini masih universal, lalu kemudian Allah mengkhususkan kecuali peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antaramu yang hendak menempuh jalan yang lurus. Mengkhususkan lagi, yaitu artinya kita manusia, siapapun yang hendak mendekati, hendak menempuh jalan yang lurus. Jadi artinya memang Allah tidak peduli dengan proses. Artinya Allah tidak peduli dengan hasil, maaf. Dia lebih peduli kepada proses. Bagaimana hasilmu untuk mengejar mimpimu, mengejar cita-citamu, mengejar apa yang kau ambisikan. Apakah prosesnya sesuai dengan jalan Al-Quran atau tidak? Ternyata ya seperti itu. Makanya benar kalau Allah mengatakan, wahai engkau yang telah bekerja keras menuju kepadaku, sekarang saatnya engkau akan menemui aku ketika di hari penghisaban itu. Suara itu keluar. Apakah prosesmu itu benar? Tidak. Karena aku adalah sebaik-baiknya penilai. Aku tidak ada yang menekan. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan dari pihak manapun untuk menilai kalian manusia. Ranking 1 sampai ranking berapa itu aku yang nilai. Bagaimana engkau menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan kepadaku. Jadi benar kalau kata Imam Ali, orang kafir bisa masuk surga, tapi susahnya seperti keledai yang mau masuk lubang jarum. Ternyata logikanya sampai kalau kita menemukan ayat ini. Kecerdasan Al-Quran kalau kita bongkar, kalau kita teliti satu-satu, ternyata sambung menyambung, berantai berangkai. Tidak mungkin yang satu tidak menopang yang lain, tidak mungkin. Apalagi tanda-tandanya jelas ketika Allah menerangkan tentang kiamat yang diawali dengan surat At-Takwir, lalu kemudian surat Al-Intifar diselipkan dengan surat Al-Mutaffifin, orang-orang yang berbuat curang, lalu diakhiri dengan surat Al-Insyikak. Artinya Allah memang benar-benar geram sama orang-orang yang berbuat curang. Orang-orang yang gemar hidup dunia fata morgana, tertawa dalam penderitaan orang lain, tertawa dalam kesusahan orang lain. Yaitu artinya kalau kita berbuat curang, kita tidak layak sebenarnya di sana. Makanya Allah memberi peringatan. Al-Quran ini peringatan bagimu. Kalau engkau mau menuju aku, benar enggak caranya? Benar enggak prosesnya? Benar enggak kerja kerasnya seperti para nabi-nabi aku? Nabi aku tidak pernah membunuh satu umat manusia pun. Bahkan aku haramkan untuk membunuh binatang. Bahkan aku haramkan untuk merusak pohon. Hanya satu
nabi yang membunuh tanpa izin aku adalah namanya Musa. Sudah diterangkan berkali-kali hal itu. Dan aku hukum. Aku suruh dia pergi. Karena dia masih dekat hatinya dengan aku. Bertobat. Malah dapat rizki berupa sepasang istri dari Nabi Yakub. Jadi memang kalau KTP kita Islam, mau tidak mau ya kita harus tahulah itu Al-Quran. Tidak bisa tidak, mau tidak mau. Harus bekerja keras. Meskipun engkau gaulnya luar biasa, meskipun engkau pintarnya luar biasa, meskipun engkau selebritis, meskipun engkau pengusaha bangsawan, mau tidak mau lah. Harus mengikuti gaya-gaya kaum Yahudi, harus mengikuti gaya-gaya kaum Nasrani yang begitu mencintai Tauratnya, begitu menyayangi Injilnya. Mau tidak mau. Jadi jangan heran kalau mereka bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa. Karena kan sudah jelas kita terangkan ayat-ayat sebelumnya bagaimana Rasulullah itu termenung melihat begitu luar biasanya kaum Yahudi. Anaknya dari bayi diberikan oleh orang tuanya untuk menjadi ahli Taurat. Anaknya dari bayi diberikan orang tuanya untuk menjadi ahli Injil. Sampai terlahirlah itu yang namanya Yesus versi mereka atau Isa versi kita. Bunda Maria itu dari bayi itu diberikan ayahnya di mihrab kuil Yerusalem. Sucinya manusia itu, perempuan tidak pernah tersentuh tapi hamil. Pantas kalau Rasulullah itu, bisa nggak nih umatnya ini seperti umat-umat Nasrani, seperti umat-umat Yahudi dalam hal mencintai kitab-kitab suci mereka, walaupun tahu benar bahwa itu sudah diobrak-abrik, sudah diacak-acak, karena tauhidnya sudah mulai bergeser. La ilaha illallah sudah walaupun bergeser 0,1 derajat ya artinya akan melenceng jauh. Kalau jarak kita 1 juta kilometer kepada Allah, 0,1 di sini melenceng derajatnya. Ya Allah, di mana kita kemana? Artinya tidak boleh tidak waspada umat Islam itu. Tidak boleh lengah. Mau tidak mau. Kalau tetap kekeh dengan pendiriannya, ingin santai tidak mengenal Al-Quran, ya wajar kalau jadi kaum yang terhina. Mana buktinya sekarang? Berhasil menciptakan produk apa orang Islam? Selain pembunuhan di mana-mana, selain genosida di mana-mana, selain bom-bom teroris di mana-mana, nggak ada. Petinggi-petingginya saling jenggut, saling tikam, saling memfitnah, saling mendendam, saling mengkafirkan, saling membidahkan. Ya, karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang Allah inginkan. Prosesnya itu tidak Al-Quran ternyata. Rahmatan lil alaminnya benar-benar hilang. Orang takut sekarang kalau ngelihat jenggot. Lebih senang melihat gaya K-pop dengan gaya kebanci-banciannya begitu.
Al-Quran adalah peringatan bagi semesta alam, itu bagi mereka yang hendak menempuh jalan yang lurus. Aduh, dalam banget. Alhamdulillahirobbilalamin.